Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat perpus kita. Selamat datang dan semangat pagi. Sebelumnya, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih bisa merasakan nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Perpus Kita Talks. Di mana pada pagi hari ini Perpus Kita Talks sudah memasuki edisi yang ke-34. Nah, tentunya dengan edisi yang ke-34 ini kami akan mengusung tema dengan judul mengupas potensi computational thinking sebagai kemampuan pemecahan masalah menghadapi era society. Sebagai host, saya Muhammad Yasir Bintang Nugraha akan menemani teman-teman kalian selama acara webinar ini berlangsung. Tentunya berkaitan dengan tema yang sekeren tadi, wah, temanya keren sekali. Tentunya kita juga sudah mengundang seorang narasumber yang tentunya juga lebih keren dari temanya tadi. Penasaran siapa? Nah, sebelum saya menyapa beliau, akan saya bacakan terlebih dahulu profil singkat beliau. Yang pertama, untuk nama lengkap beliau sendiri adalah Cucuk Wawan Budianto, ST, HD. Nah, beliau adalah seorang dosen pendidikan informatika dan komputer di salah satu universitas yang populer di Solo, yaitu UNS atau Universitas 11 Maret. Selain itu, beliau juga salah satu PhD Information System, kurang besar, maaf, ini kurang besar. Nah, beliau juga selain dosen, beliau juga Head of Laboratory dan Thesis Coordinator di UNS tersebut. Nah, mungkin ini sedikit saya bacakan untuk track pendidikan beliau. Nah, beliau adalah HD Information System di Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. Ini 2016. Kemudian Bachelor of Electrical Engineering. Nah, ini di Universitas ITS Surabaya. Wah, menarik sekali nih. 2002. Nah, kemudian untuk karir beliau, ini yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai Network Engineer di PT Net Surabaya. Ini mulai 2001 sampai 2003. Kemudian beliau juga IT Supervisor di PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Wah, ternyata juga mantan Tiga Serangkai ini. Tahun 2003 sampai tahun 2006. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai IT Manager PT Tiga Serangkai Inti Corpora mulai dari tahun 2006 sampai 2010. Nah, dan saat ini beliau adalah tadi dosen pendidikan ilmu informatika dan komputer di UNS. Ini mulai dari tahun 2016. Nah, mungkin itu saja profil singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin bisa langsung kita sapa saja untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Cucuk. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini, Pak, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Solo cerah. Iya, insya Allah cerah ya, Pak. Ya, di tengah cuaca yang mulai panas ini ya, Pak ya. Iya, kita betul. masih bisa diberikan kesehatan. Dan semoga teman-teman yang mengikuti acara webinar kali ini dalam keadaan sehat dan baik semua. Amin. Oke. Jadi mungkin
teman-teman yang mengikuti acara webinar kali ini sudah sangat antusias sekali, Pak, untuk Oke. mengikuti nanti untuk menyimak apa saja informasi atau materi yang disampaikan oleh Bapak Cucuk, dan mungkin juga teman-teman ini juga sudah menyiapkan pertanyaan. Nah, nanti sudah mulai menulis pertanyaan. Ya, mungkin kan ada. Ini dari judulnya nih saya sudah bisa menulis Iya. pertanyaan. Ya, mungkin kayak gitu. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman masih banyak yang belum paham tentang computational thinking itu apa sih. Kemudian era society 5.0 itu apa. Nah, dan mungkin gini, bagaimana tahapan dasar dari computational thinking tersebut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke acara diskusi pada pagi hari ini, perlu saya sampaikan ada beberapa informasi. Yang pertama, untuk penanya terbaik, 3 penanya terbaik hari ini akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Nah, jadi nanti teman-teman dimohon untuk menyiapkan pertanyaan dengan pertanyaan yang terbaik ya. Jadi pertanyaannya yang berbobot pastinya, jangan pertanyaan yang asal-asalan gitu. Jangan yang susah ya. Nah, iya, jangan yang susah, Pak. Nah, terus yang kedua, untuk peserta webinar pada pagi hari ini juga mendapatkan voucher diskon sebesar 20% untuk pembelian di website kami belanja.perpuskita.id. Nah, jadi dengan menggunakan kode voucher Perpuskita. Nah, ini ditulis dengan huruf kapital semua ya, teman-teman ya. Nah, bagi yang teman-teman yang sudah memiliki akun Perpuskita dapat langsung melakukan pembelian, serta sementara teman-teman yang belum mempunyai akun Perpuskita dapat melakukan daftaran melalui puskita.id/registrasi. Terus untuk teman-teman yang kira-kira masih butuh informasi lain tentang perpuskita.id ini, bisa pengen tanya-tanya produknya apa aja sih, nah itu bisa langsung menghubungi online Perpuskita. Nah, ini tak kasih nomor Mbak Puspita namanya. Mbak Puspita di nomor 081125453333. Oke, kami ulangi. 081125453333. Tiganya 3 kali ya, teman-teman ya. Nah, selain voucher, peserta juga mendapatkan e-sertifikat. Nah, tapi ini untuk e-sertifikat akan kita kirim di email, dan pastikan teman-teman nanti juga mengisi formulir absensi yang mungkin akan kami tampilkan di chat Zoom pada sesi terakhir acara nanti ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kita lanjutkan masuk ke sesi diskusi pada pagi hari ini. Oke, jangan lupa ya teman-teman, nanti ketika sesi diskusi berlangsung, kemudian ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja menuliskan pertanyaan di kolom di chat di Zoom chat itu tersebut. Nah, oke, mungkin pertanyaan buka, Pak. Ini. Saya ingin bertanya nih. Nah, mungkin kan masih banyak nih yang belum paham tentang computational thinking atau era society 5.0 tadi. Nah, menurut Bapak Cucuk sendiri, apa sih yang dimaksud dengan computational thinking dan era society tersebut, dan apakah kedua hal ini tersebut saling berkaitan? Monggo Bapak. Terima kasih. Mungkin boleh ini ya, sebagai pembantu saya mengawali diskusi itu dengan barangkali ada slideshow. Oh iya. Boleh ya? Monggo, Pak. Memang slide ini lebih kami siapkan untuk bantu runtutan gitu topik yang akan kita diskusikan ya. Juga termasuk sebagai pengantar bahwa nanti teman-teman bisa memulai diskusinya dari sini begitu. Gitu nggak Mas Yasir ya? Oke. Baik. Yang pertama, kenapa sih harus ada pemecahan masalah itu menjadi sebuah skill tertentu begitu ya? Ya, mungkin saya kembali dari namanya Sustainable Development Goals itu ya rumusan
17 item yang menjadi pokok-pokok perbaikan atau pokok-pokok yang akan dicapai pada tahun 2030. Nggih. Ada slide berikutnya ini nggih. Ini sebenarnya ada 17 aspek itu yang semuanya saling terkait begitu. Dan saat ini dikenali bahwa banyak yang tidak terpenuhi gitu ya. Seperti misalnya no poverty. Ini masih banyak orang yang tidak makan gitu ya. Iya. Ya. Itu sebenarnya hal-hal yang sederhana atau kemudian quality education ya. Dengan semakin mahalnya UKT ini sedang happening kan. Iya Pak, ini viral-viralnya Ya. UKT ini. Itu yang di Indonesia. Belum lagi kalau nanti kita melihat keluar pengaruh ini global warming, kemudian kemerosotan kualitas lingkungan dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan ke-17 aspek ini menjadi hal yang saling terkait yang pada saat kita ingin bertahan ya atau bisa berkembang, itu kita harus menjadikan dunia nyata ini sebagai pijakan kita untuk bergerak gitu. Ya. Nah, selanjutnya mau slide berikutnya. Di dalam Niko, kaitannya dengan permasalahan di dunia nyata itu ini hal-hal yang menjadi hot issue ya. Sebenarnya 20 tahun terakhir ya. Jadi perdagangan internasional, kemudian geopolitik yang sepertinya perang itu kayak dibuat gitu ya. Iya. Kita terlepas dari itu ya. Tapi dua hal yang sangat penting, yang pertama adalah environmental issue dan climate change, atau yang ketiga nanti sustainable development. Dan ini menjadi hal yang saling terkait. Tidak bisa diabaikan bahwa kalau kita bicarakan soal climate change, global warming gitu, itu pasti ada, bukan hanya sekedar soal sekarang dunia semakin panas, tapi ternyata gaya hidup, gaya cara kita berperilaku itu jauh berubah dibandingkan dengan zaman kakek moyang kita, mbah-mbah kita ya. Seperti sekarang ini misalnya orang memilih untuk masang AC daripada untuk membuat ventilasi dengan alasan panas gitu. Padahal itu sebenarnya circular gitu ya, saling ada keterkaitan gitu, bahwa semakin banyak bangunan tembok, bangunan kayu semakin tidak ada, ventilasi semakin tidak ada, dalam panas. Nah, jadi kita akan sampai pada sebuah titik di mana satu hal yang sepertinya kelihatan di depan mata itu saling terkait dengan berbagai hal yang lain yang menjadi penyebabnya. Gitu nggih. Mungkin slide berikutnya. Oke, next. Jadi tadi ya Pak ya, Nggih. kita mungkin beberapa orang pikirnya masang AC itu tidak ada dampaknya. Oh, kalau misalnya dilihat sebagai sebab akibat, ini istilahnya saling berkelindan gitu ya. Masa lalu dengan masa depan gitu. Baik, selanjutnya ini society ini yang ingin kita harapkan ya. Ini tujuan yang ingin kita capai, di mana kita itu pada society 5.0 itu atau masyarakat 5.0, kita fokusnya pada problem solving. Kita tidak perlu lagi memperbanyak produksi atau misalnya produksi makin banyak supaya bisa dijual gitu. Tapi kita harus menghasilkan sesuatu yang unik, menghasilkan value, sehingga bukan pada jumlahnya, tapi pada kualitas apa yang kita tawarkan. Nah, poin yang pertama ini saja sudah menjawab bahwa kita harus fokus pada penyelesaian masalahnya gitu. Itu kenapa saya gunakan sebagai pengantar bahwa kita butuh computational thinking ini. Ya, mungkin selanjutnya di konsep yang pertama ya, computational thinking. Next slide. Oke. Di computational thinking ini sebenarnya bukan barang baru juga. Tahun 98 atau tahun 90-an itu sudah pernah dinyatakan, pada waktu itu namanya masih procedural thinking gitu ya. Tapi
pikir secara prosedur. Kemudian tahun 2006 Janet Wing itu menyatakan bahwa inti dari penyelesaian masalah itu sebenarnya adalah melihat hal yang pokok dari berbagai macam informasi yang tersedia. Oke. Jadi kita harus melakukan abstraksi begitu. Jadi dari inti permasalahan ini tuh permasalahan yang banyak sekali ini mana sih intinya? Kemudian tahapan berikutnya adalah kita melakukan namanya dekomposisi. Jadi kita pecahkan dulu. Kalau misalnya dia berupa masalah yang kelihatan besar, kita bagi-bagi menjadi kecil-kecil begitu nggih. Iya. Itu tadi tahapan yang pertama tahapan tadi. ya decomposition gitu ya. Oke. Setelah dipecah kecil-kecil, maka selanjutnya dikenali. Ini masalah atau bukan gitu. Kalau dulu ada namanya root cause analysis gitu ya sebenarnya. Yang bahwa 20% dari permasalahan itu sebenarnya mewakili keseluruhan masalah. Sementara yang muncul di atas atau istilahnya gunung es ya, fenomena gunung es ya. Yang muncul itu sebenarnya bukan keseluruhan masalah gitu ya. Itu 20-80 itu ya. Nah, dengan mengenali pattern, dengan mengenali pola, kita bisa memutuskan mana yang harus kita selesaikan dulu. Ya, atau kita lakukan abstraction itu ya. Kemudian baru setelah itu dengan berpegang pada masalah yang sangat utama itu, kita pecahkan atau kita uraikan masalahnya dengan algoritmik. Ya. Jadi mungkin ada yang berpendapat bahwa computational thinking ini hanya bisa diselesaikan dengan komputer gitu. Atau ini hanya untuk orang computer science, ya, orang IT gitu. Sebenarnya tidak ya, ini lebih kepada prosedur gitu ya. Prosedur yang seandainya kita kuasai, itu bisa berjalan secara otomatis, bisa membantu kita dalam bidang apapun bidang kita. Mungkin kembali ke secara teori, mungkin ada yang berpendapat bahwa ada juga di slide berikutnya itu ada, kalau tadi kan empat aspek, kemudian yang terbaru ini ada 5 aspek begitu. Sebenarnya intinya sama, bahwa computational thinking itu lebih kepada prosedur pemecahan masalah dengan memilah-milah, melakukan abstraksi tadi, mengenali masalah dan kemudian diselesaikan secara sistematis ya. Kalau di sini istilahnya mungkin sedikit berbeda gitu nggih. Baik. Mungkin gini Pak. Ini kan ada yang tadi ya decomposition tadi ya. Ini kan kalau ada masalah besar, nah kita pecah-pecah menjadi kecil-kecil gitu ya Pak ya. Nah itu untuk tahap selanjutnya ini, apakah kita harus mengidentifikasi seluruh masalah yang ada di tahap pertama itu dulu, baru kita ke tahap kedua, atau satu-satu Pak? Misal ini masalah kecil, langsung kita ke tahap 2, itu atau gimana Pak? Baik. Mungkin lebih gampangnya kalau misalnya saya ilustrasikan sebagai Mas Yasir dapat tugas untuk masak rendang gitu ya. Rendang kalau kita gampangnya beli ke toko warung Padang yang gampang. Tapi pada saat jenengan ditugaskan memasak rendang itu kan sudah pasti rendang itu terdiri, atau mungkin bukan rendang, pecel ya. Pecel ya, yang komposisinya banyak. Pecel itu kan jenengan melihat ada sayurnya, beberapa macam, ada sambelnya, ada kayaknya gitu ya. Dan sementara mesin kita atau alat kita, dalam hal ini kompor atau alat masaknya terbatas. Tentunya kita akan melihat mana dulu dari sekian komposisi ini yang harus dikerjakan atau yang bisa dikerjakan. Bisa jadi keputusannya membutuhkan mana yang paling lama dimasak atau mana yang paling butuh resources paling sedikit gitu. Nah, jadi kita bisa mulai misalnya dengan masak bumbunya dulu, bikin sambalnya dulu. Nanti setelah itu baru memutuskan sayur main dimasukkan dulu. Itu kan tetap kita melihat keseluruhannya, kemudian bagian lebih kecil kita putuskan untuk diselesaikan dulu. Jadi memang proses dekomposisi itu lebih kayaknya barang ini kompleks sekali gitu ya, luar biasa susahnya. Tapi kalau kita paham, bisa kita lihat ini dari bagian-bagian kecil yang bisa diselesaikan berurutan gitu, bisa sequence, bisa berbarengan. Gitu Mas.
Oke. Ada pertanyaan atau Mungkin lanjut dulu ya? ya Oke, dulu Pak. lanjut dulu Mungkin. nggih. Sedikit. Jadi sebelum ke sana, saya ingin menampilkan fakta ya bahwa walaupun sudah tahun 2006 konsep ini disampaikan Mm. dan berkembang ya dari konsep city yang pertama dan city yang kedua. Faktanya ini kalau kami kan melihatnya sebagai akademisi juga melihat dari literatur yang sudah dipublikasikan begitu ya. Ya. Eh, nah, tahun ini dari literatur itu baru tahun 2018. Ini kami melihatnya jurnal yang berintegritas ya, kredibel begitu nggih. Mm. Artinya artikel yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus dalam hal ini. Nah, itu baru tahun 2018. Jaraknya kan jauh sekali. Ya. 2018 sampai 2004. 2024 saat 2004. ini eh, itu baru muncul artikel-artikel baru. Artinya baru secara serius gitu ya kalau boleh Mm. dibilang. Itu peneliti kita itu membahas soal ini dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Dan puncaknya mungkin tahun 2023 nggih, karena ini baru awal 2024 ya. Kayaknya insya Allah nanti akan menjadi perhatian begitu. Dan kemudian dari sebaran institusinya yang melakukan itu masih ya ini bukan soal Jawa non Jawa ya. Iya. Kenapa para peneliti kita di Jawa yang terutama Jawa Timur dalam ini Jawa Timur Jawa Tengah yang banyak mengupas di sana. Ya. Baru kemudian di luar Jawa. Artinya mungkin ke depan bisa menjadi perhatian bahwa ya, sekarang sudah masuk di dalam kurikulum juga kan. Iya. Ya. Ketika ada instruksi untuk menerapkan itu jadi bagian kurikulum itu secara berbarengan gitu ya kita adopsi. Dan saya khawatirnya karena persepsi bahwa computational thinking ini lebih ke untuk orang komputer Iya. tadi nggih. Iya. Jadi beranggapan wah ini nanti infrastrukturnya harus memadai gitu. Mm. Nanti saya tunjukkan bahwa kita bisa menggunakan apapun gitu. Ya, Nggih. maksudnya penerapan computational thinking ini Betul. bisa dilakukan di semua bidang. Di semua Iya, bidang. jadi tidak hanya di bidang komputer saja mungkin Betul, teman-teman. betul. Nggih. Iya. Nggih. Kita lihat modenya nggih. Setelah ini kemudian dari pendekatannya. Oke. Kalau pendekatan ini kan cara mengajar gitu nggih. Cara mengajar para dalam penelitian yang sudah dipublikasikan itu memang eh oke masih biasa, masih sudah lazim digunakan di Indonesia itu nggih. Iya. Ada konstruktivisme, kemudian ada melalui e-learning, pembelajaran hybrid begitu. Nah, tapi kami mulai melihat bahwa eh, sudah banyak digunakan pembelajaran yang berbasis project based, ya, berbasis project atau problem based. Dan kemudian teknologi yang banyak digunakan sampai sekarang ini masih berbasis Scratch ya ini ya. Ya, Itu Scratch. berbasis Scratch. Kemudian yang kedua educational robotics ya. Educational robotics. Ya, itu mungkin concern gitu. Jadi kekhawatiran bahwa harus menggunakan teknologi. Nanti Hmm. akan kembali lagi pertanyaannya. eh, Infrastrukturnya gimana? Iya, Nah, maksudnya. ini mungkin saya mengajak pada pemirsa ini bahwa kita semua selama kita masih tergantung pada infrastruktur untuk mengajar gitu. Dalam hal ini City ya computational thinking, Ya. nanti kita tidak akan kemana-mana. Jadi coba mungkin dalam slide berikutnya ya. Slide berikutnya dari teknologi yang digunakan, kemudian ada modul ya. Nah ini modul yang banyak digunakan sebenarnya PowerPoint pun bisa gitu. PowerPoint bisa. Walaupun ini tadi yang dua terbanyak itu ya paling bawah adalah Sketch dan Lego Mindstorm. Memang saat ini kalau kami sendiri ya menggunakan Lego Mindstorm untuk penelitian dan penerapannya. Karena kalau robotika itu ya bisa dibilang komprehensif gitu Mas. Iya. Jadi mekaniknya ada, pemrogramannya ada, problem based bisa, project based bisa gitu ya. Tapi sekali lagi jangan terpancang pada infrastrukturnya. Iya. Nanti bisa-bisa wah nunggu dapat robot dulu gitu. Nggak bisa dong. Terus mungkin slide berikutnya. Bebas. Nah ini jadi terlepas dari penelitian yang sudah dilakukan oleh akademisi di Indonesia, sebenarnya sudah ada
infrastruktur atau sudah ada modul-modul yang tersedia free di internet. Ya, salah satunya Bebras ini. Nah, dia memang basicnya untuk matematika, sains begitu nih. Tapi di dalam Bebras bahkan ada Bebras Challenge itu mereka ada lombanya untuk kecepatan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan computational thinking. Contohnya apa Pak? Misal? Nanti ada itu kalau misalnya mau diakses ini link saja ya. Oh, Ini ini. shorten itu ya, Jadi uns.id Bebras itu ya. Itu untuk bisa yang mau belajar tentang computational thinking bisa langsung yeah, itu ya, mencoba yeah, Bebras. yeah. Ini yang berbasis web itu ya, penyelesaian Mm-mm. ada di web. Kemudian di slide berikutnya ini Poly ya. Jadi Poly Universe ini memang tak hanya orang Hungaria ya. Hmm. Dia modul kita mengenal namanya unplug gitu. Modul unplug. Jadi kalau plug itu menggunakan layar, menggunakan perangkat teknologi. Nah, sebenarnya kalau unplug tanpa ada teknologi. Maksudnya tidak pakai Oh. listrik, tidak pakai komputer gitu. Jadi kayak puzzle-puzzle gitu Pak. Di dalam modulnya Poly Universe ini dia menggunakan semacam bentuk-bentuk bangun Bangun datar datar gitu ya. ya, bangun datar gitu, segitiga, lingkaran. Kemudian ada instruksinya di sana sehingga untuk penyelesaian masalahnya mereka harus berkreasi dengan ini, objek-objek ini. Hmm. Ini ya itu Pak, kayak puzzle-puzzle itu atau gimana Pak? Seperti puzzle, seperti Oh. puzzle, nggih. Seperti puzzle. Tetapi di website yang sama, mereka memberikan juga referensi untuk seperti soal-soal matematika gitu ya. Mm-mm. Jadi pendekatan computational thinking-nya dengan menggunakan matematis. Ada Hmm. soal-soal matematikanya begitu. Nanti soal cerita juga ada. Jadi bisa Hmm. bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu mengajar. Oh. Bisa di-download free itu ya. Ya. Nah, kalau yang terakhir ini karena memang eh, kami ya di UNS itu sedang mendalami penggunaan robotika dalam hal ini. Baik kalau ini Lego Mindstorm ya, yang juga tadi Poly Universe juga banyak digunakan, sudah dikembangkan gitu. Tapi yang sudah siap rilis ya modul-modul ini. Jadi kami menyiapkan modul ajar dari robotika, baik di dalamnya itu ada adopsi untuk prinsip kurikulum yang berjalan di Indonesia. Jadi misalnya gerak lurus beraturan, ya. Hmm. Gimana implementasinya dengan Lego Mindstorm, terus mau pesawat sederhana, kemudian ada mobil otonom gitu ya. Kemudian masih ada berapa lagi di slide selanjutnya ya, perangkat untuk pembelajaran keamanan di rumah gitu ya dengan robotika juga. Kemudian mungkin ini yang lebih banyak kenal ya, adalah modul STEM ini, Gung. Iya. Modul STEM. Prinsip STEM sudah banyak digunakan, banyak diadopsi untuk sains gitu kan. Kalau di Indonesia diajarkannya di pendidikan IPA gitu ya, lebih ke mata pelajaran IPA. Padahal ini sebenarnya bisa terintegrasi. STEM ini singkatan dari apa Pak? Oh iya, maaf. STEM itu kan Science, Technology, Engineering, Math. Ya, Hmm. di Indonesia banyak diadopsi oleh bapak ibu guru yang mengajarkan IPA gitu, Hmm. IPA biologi gitu. Sedikit sekali yang mengintegrasikan karena memang tuntutan kurikulum kayaknya kita ini dipecah-pecah kecil-kecil gitu. Iya. Padahal ini sebenarnya materinya integrated gitu. Sangat apa terhubung gitu ya. Sangat terhubung, sangat terhubung. Eh, dan mungkin bisa juga digunakan sebagai rujukan ya. Ini dari Google ini, Google Hmm. Education itu yang nge-link ke banyak tempat gitu. Mungkin jadi hentiannya di situ dulu ya. Untuk selanjutnya bisa menjelajah resources yang lain. Terus yang sebelah kiri, ya, nah ini buku ya. Jadi kami mengenalkan strategi pembelajaran mengajarkan computational thinking terlepas dari teknologinya yang digunakan, eh, bisa diadopsi bersamaan dengan mengajarkan mata kuliah, mata pelajaran tertentu, atau bisa juga diajarkan sebagai materi ekstrakurikuler di dalam buku ini gitu ya. Hmm. Nanti termasuk di dalam tadi yang modul-modul robotika tadi. Oh, Gitu, ya. oke. Mungkin
Mungkin dari situ ya. Ini bisa jadi rujukan bagi teman-teman sekalian. Misal ingin mengadakan apa ya misalnya ekstrakurikuler atau seminar kecil-kecilan, mungkin bisa dirujuk ini. Ingat tadi di peta yang sudah dipaparkan oleh Pak Cucuk tadi, mana di Indonesia sendiri itu ternyata masih sedikit sekali. Nah ini praktek city atau computational thinking-nya masih sedikit sekali. Nah mungkin itu. Eh, ini nampaknya sudah banyak sekali Pak pertanyaan yang ada di chat Zoom ya. Mungkin saya mulai dari sini ya Pak. Iya, monggo. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama pertanyaan dari Mas Juan Klar Fernandito. Tanya, banyak tantangan dan perubahan yang harus dilakukan di era Society 5.0 ini, termasuk yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai gerbang utama dalam mempersiapkan SDM yang unggul. Seperti apa perubahan paradigma pendidikan dalam menghadapi era Society 5.0? Nah, di satuan pendidikan. Nah, ini mungkin ringkasnya gini Pak, kalau di pendidikan itu dalam mempersiapkan SDM yang unggul untuk menyambut era Society 5.0 itu mungkin seperti apa itu paradigma? Oh iya, iya terima kasih. Ini tanya susah banget karena nanti jawabannya harus menyangkut juga dengan kebijakan, gitu. Iya. Tetapi kita, saya juga sebagai pengajar begitu, yang lebih penting dari 5.0 maupun dalam hal ini computational thinking ini ya, Iya. kita bisa menyiapkan anak-anak kita itu lebih adaptif. Ya. Jadi kita harus menekankan pada fleksibilitas untuk beradaptasi pada perubahan. Karena perubahan itu sebuah keniscayaan. Contohnya begini, jangan sampai karena kita menekankan pada harus ranking atau nilainya harus bagus Iya. gitu, Iya. segala hal dilakukan gitu ya. Nah, itu akan seakan mengajarkan kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka boleh melakukan apapun gitu. Iya, demi Ya, untuk demi untuk mencapai keberhasilan, mencapai what so called keberhasilan. success gitu ya. Iya. Nah, itu yang pertama harus adaptif. Yang kedua, apa ya? Kalau kita boleh kembali kepada filosofi orang Jawa, mungkin Pak Juan dari mana ya? Mungkin kalau filosofinya orang Jawa itu kan sakmadya gitu. Sakmadya itu bukan rimo ya, bidang ya. Sakmadya itu kita apa adanya begitu. Jadi termasuk juga dalam sarpras dan sebagainya, bukan menyalahkan bahwa tidak ada bantuan, tapi apa yang ada di sekitar kita itu yang kita manfaatkan Nah, untuk mengemas pembelajaran kita. iya. Mungkin kalau saya boleh sarankan, Bapak dan Ibu pengajar itu mencoba filosofinya ini Ki. Ya sedikit ini ya, teaser gitu ya. Sekolah alam gitu. Mungkin nanti ini pembahasan yang lain ya. Sekolah alam itu kan ya mereka berbasis pada alam, mereka memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya itu sebagai sumber belajar. Ya, ada istilah sumber belajar. Apakah mengajarkan IPA, mengajarkan matematika, mengajarkan teknologi bahkan dari hal yang ada di sekitarnya. Memang dibutuhkan untuk menghasilkan murid yang pintar itu gurunya juga harus pintar gitu. Menghasilkan anak yang kreatif, gurunya harus lebih kreatif. Nah, artinya sekolah juga harus satuan pendidikan menyiapkan guru yang kreatif, menyiapkan kebijakan di dalam tingkat satuan pendidikan yang fleksibel, adaptif gitu ya. Mungkin semoga menjawab ya. Oh iya. Karena kalau misalnya ini nanti diskusi bisa satu sesi sendiri ya. Oke Pak. Bisa request nih. Jadi nanti kemana-mana gitu. Nah, ya Pak. itu kita fokus di sini. Oke, itu tadi dari Mas siapa tadi? Oh, dari Mas Juan. Nah, itu tadi jawaban dari Bapak Cucuk. Jadi mungkin tadi ya Pak ya. Jadi harus mulai dari bidang pendidikan dulu ya. Harus menyiapkan juga SDM yang misal ingin muridnya kreatif, maka kita harus memperbaiki SDM-nya SDM pengajar itu juga harus kreatif gitu ya. Iya, itu PR-nya kampus pendidikan juga. Oke. Terus yang kedua, oke lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Mas Ardi Pasaribu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana cara
mengintegrasikan computational thinking dalam kurikulum pendidikan saat ini? Dan bisakah Bapak memberikan contoh yang konkret dengan pengetahuan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Nah, ini mungkin menyambung pertanyaan yang tadi ya, Pak. Nggih, nggih. Yang modul tadi nggih. Iya. Terima kasih Pak Ardi Pasaribu nggih. Menarik sekali, tapi mungkin kalau misalnya bisa dilihat di slide yang saya siapkan tadi nggih. Kalau mengkaitkan dengan mata pelajaran itu memang harus dikemas gitu nggih. Jadi jadi mulai dari RPP-nya yang memfasilitasi konten conversational thinking dalam hal ini bukan hanya sekedar kalau kalau di RPP itu kan kadang ada lingkarannya begitu, conversational thinking gitu. Tapi memang benar dirunut gitu ya. Jadi kita perlu banyak diskusi bagaimana mengembangkan sebuah rencana pembelajaran atau RPP atau baik dalam MBKM atau kurikulum 13-nya. Rencana RPP itu yang secara step by step itu menyiapkan betul thinking tadi. Ya. Sejadi misalnya dengan pendekatan problem based learning. Jadi slide pertama kan saya menekan 17 goals yang bisa kita jadikan sebagai real world problem gitu. Ya. Ini permasalahan dunia nyata bahwa kita mau menuju ke sana. Saat ini ada gap. Untuk menuju ke sana itu saat ini kita masih jauh. Jadi gap itu yang kita jadikan sebagai kajian ketika akan kita bawa ke kelas itu sebagai permasalahan dunia nyata. Misalnya, contoh nih, misalnya begini, mungkin Pak Ardi misalnya yang ngajar gitu, bisa mulai jalan ke sungai terdekat. Sungai terdekat dengan lokasi sekolah. Kemudian anak diminta untuk melihat ini sebenarnya ada masalah apa di situ. Karena pertanyaan terbuka, bisa jadi nggak ada masalah, Pak. Nah, nggak ada masalah. Tapi untuk orang yang sensitif kan bisa jadi melihat adanya sampah, airnya kaitannya keruh. dengan sampah, air keruh, itu nanti kaitannya dengan apa? Pastikan vegetasinya hilang. Kemudian ikan-ikan juga terdampak gitu ya, malah mungkin bermutasi ya. Nah setelah itu dirunut lagi ke atas gitu ya. Ada apa yang menyebabkan ini? Siapa yang berperilaku seperti itu? Apa kira-kira yang menyebabkan ini bisa kotor dan seterusnya. Seandainya satu topik sungai itu saja, water quality itu diangkat menjadi sebuah materi pembelajaran, jangan khawatir kalau misalnya Pak Ardi ngajarnya misalnya bahasa gitu ya. Ini juga bisa di real problem yang harus diselesaikan dengan misalnya anak diajak untuk mengkomunikasikan kampanye sungai bersih. Nah, kan bisa ada literasinya, bisa mengemas promosi, marketing untuk menyelesaikan permasalahan sungai, seterusnya. Seperti itu mungkin. Kita harus workshop, Pak. Kita harus workshop. Nah, itu tadi ya. Pertanyaan dari Ardi Pasaribu. Kemudian ini pertanyaan dari Pak D. Wah, Pak D ini siapa ini? Menurut Bapak, apakah SDM dan infrastruktur, nah ini bicara dengan infrastruktur lagi nih, Pak. Kita sudah siap menghadapi era tersebut, era Society 5.0. Kalau dikembalikan kepada era Society 5.0, karena itu semuanya berbasis transformasi digital, yang mana bukan hanya internetnya cepat gitu, tetapi juga karakter kultur manusia, budaya kita sebagai pengguna internet, ya kita nggak akan pernah cukup dan siap. Saya berani bilang itu, selama budaya kita itu belum kita benahi, infrastruktur itu bisa comes later, ya, bisa saling mendukung gitu ya. Tapi yang sangat penting adalah bagaimana kita sebagai sumber daya manusia di Indonesia itu bisa berbudaya sehingga bisa migrasi ya, transformasi ke dalam era itu. Kayak sekarang penelitian transformasi digital dan ajakan-ajakan transformasi digital itu digaungkan kan. Bukan hanya sekedar itu tadi, kayak internetnya cepat gitu. Tapi juga kesiapan kita sebagai penggunanya. Dan
mungkin di era ini juga aneh Pak, internet itu juga merupakan salah satu kebutuhan juga ya. Iya, betul, kebutuhan, tapi jangan sampai hanya dijadikan sebagai komoditas. Gini, ini kan kayak pisau, ya. Ini gampangnya sekali adalah pisau bermata ganda. Hmm. Internet ini mau digunakan untuk ngiris yang tajam supaya bisa transformasi ke society 5.0, atau hanya untuk sekedar eksis gitu. Iya kan? Iya. Hanya sekedar eksis. Yang penting cepet atau bahkan ngegame. Ini Itu. ini Nah itu masalahnya tuh Pak. kekhawatiran ini. Iya. Iya. Nah, yang masih ngegame, Iya. ini siapa ini yang masih ngegame nih? Mengkhawatirkan. Iya, gitu ya. Ya itu tadi ya menurut Bapak itu. Terus kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Indira Damayanti. Apakah semua permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan computational thinking atau hanya permasalahan dengan kriteria tertentu yang bisa diselesaikan menggunakan computational thinking? Oh, ada dua ini pertanyaannya. Yang tadi yang pertama. Yang kedua, apakah ada kekurangan atau kelemahan dari computational thinking? Nah, jika ada, apa sajakah itu? Nah, terima kasih. Nah, Kalau ini ya, Pak. Yang poin terima kasih pertama. Mbak Indira ya. Ini menarik sekali ini. Kriteria permasalahan. Mungkin kalau saya bilang bahwa kan masalah pinjol pun bisa diselesaikan. Dengan ini ya, computational thinking ini. Iya, karena kan computational thinking itu prosedur ya, Ya, prosedur mekanisme cara berpikir. Jadi kalau permasalahannya adalah utang, ini di masyarakat banyak sekali kan. ya. Apa yang menyebabkan itu? Kita harus merunutkan akar permasalahannya di mana, baru kemudian dipecah-pecah begitu kan. Ya, sekali lagi ini bukan bukan satu obat untuk segala hal gitu ya. Iya. Tapi ini adalah mekanisme mekanisme yang bisa kita adopsi untuk mencoba memecahkan permasalahan yang seakan-akan kompleks Kompleks tadi ya. ya. Iya. Permasalahan apapun ya gantung siapa yang gunakan. Kalau Hmm. misalnya ada jenjang anak-anak gitu kan, mereka bisa memecahkan masalah untuk bagaimana bisa survive di dalam misalnya ditinggal orang tuanya pergi gitu ya, Ya. di rumah sendiri ya. Itu sistematis itu. Sistematis bagaimana mereka membiasakan dengan cara itu. Terus kalau terkait dengan kelemahan dan kekurangan, saya yakin ada lah, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Allah ya. Ya. Jadi eh, banyak sebenarnya kalau mau disebutkan gitu. Termasuk bahwa ini belum belum bisa diadopsi oleh, mohon maaf ya, pendidik di Indonesia. Bukan bukan karena pendidiknya, tapi karena kita terbiasa untuk preskriptif ya. Kita terbiasa untuk langkah-langkah yang kita lakukan itu berdasarkan petunjuk. Kayak user Hmm. guide, Mas Oh iya. Yasir, ya. Bisa Harus kan? ada user guide-nya gitu. Padahal gunaan computational thinking ini bisa digunakan dengan secara lebih fleksibel, artinya harus ada kreativitas di situ. Bahkan untuk mengidentifikasi ini sebenarnya masalah yang mana itu kan butuh butuh pemikiran Yang abstrak tadi ya. eh, eh, Hmm. yang leluasa gitu ya, Hmm. bebas gitu. Tidak preskriptif. Dan kemudian juga untuk Bapak Ibu guru pada saat menghadapi anak-anak yang menjalankan prosedur ini, bisa jadi jawabannya beda-beda gitu. Ya. Sementara soal-soal kita pilihan ganda. Jadi di Ya. luar pilihan ganda itu juga bisa ya Pak ya. Ya. Ini harusnya tidak pilihan ganda gitu. Esai harusnya. Harusnya isai. Harusnya isai, ada satu kasus Hmm. selesaikan gitu kan. Iya. Gimana cara mereka? Monggo selama mematuhi tadi, mematuhi langkah-langkahnya gitu. Hmm. Yang ada 5 tadi ya Pak ya. 5 bisa Bisa 4. 4. Ada satu lagi itu yang tahun 2012 itu 3 Mas bahkan. Malah 3 Iya. tadi. Kayak mereka makin lama itu kan kebanyakan gitu ya. Iya. Iya. Oke, itu tadi eh, dari Mbak Indira ya. Semoga bisa ditangkap jawaban dari Bapak Cucuk. Aduh. Kemudian yang selanjutnya dari Mas siapa ini? Mas Revol Sony.
Society 5.0 berfokus pada penggunaan teknologi untuk menyelesaikan masalah di bidang apa saja, Bapak. Banyak sekali ya, Pak ya. Kalau Virtually everything ya. virtual opening. Jadi tidak hanya di bidang komputer saja tentunya. Iya, iya. Banyak sekali. Iya, karena Society 5.0 memang berbasis digital community ya. Ya. Jadi tidak mungkin digital terus kita masih mindah-mindah dokumen gitu kan. Iya. Tapi kan walaupun ada pertanian digital juga bukan berarti terus kemudian nanemnya virtual gitu kan ya, enggak ya. Itu hanya memanfaatkan teknologi untuk pengawasan, kontrol hama gitu. Iya. Moga menjawab ya. Iya. Jadi bisa di berbagai bidang. Jadi tidak hanya di bidang komputer saja, tapi bisa diterapkan bahkan tadi di pertanian, misal untuk memonitoring kelembapan tanah itu juga bisa ya Pak ya. Iya. Kalau pada slide saya sebelumnya, jadi Community 5.0 itu lebih pada memberikan value ya. Jadi bukan lagi menghasilkan sebanyak-banyaknya, tetapi memberikan sesuatu yang berkualitas. Contohnya ini mungkin kembali ke pertanian yang gampang ya. Kalau zaman kita dulu juragan pertanian itu hasil bumi ya. Itu kan kulaan dari mana dalam jumlah besar sehingga bisa memperoleh harga murah. Tapi sekarang mas-mas ini saja kan lebih memilih makanan sehat kan daripada makan banyak. Makan sayur nggak mau sih. Oh, kalau saya masih mau. Oh mau ya. Nah, sayurnya harus milih gitu. Sayurnya yang bukannya sekedar sayur, misalnya organik. Nah, kita harus menghasilkan value kan berarti sayurnya pilihan, prosesnya pilihan, kemudian teknologi yang digunakan juga pilihan. Bisa jadi produk satuannya itu lebih mahal. Bisa jadi. Bandingkan dengan kulaan dari jauh dalam jumlah besar tadi ya. Itu bisa jadi murah, tapi secara kualitas ketika sampai di depan meja penjenengan, itu lebih bernilai gitu. Terus sekarang apa-apa kan dihitung berapa kalorinya gitu kan. Itu lebih penting. Jadi menghasilkan value dibandingkan dengan quantity. Kuantitas. Ya. Itu tadi dari Mas Rival Sony. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jangan buat ini. Kayak soal cerita. Izin bertanya Mas, apakah Mas berpendapat bahwa keterampilan computational thinking perlu ditingkatkan untuk menghadapi perkembangan teknologi ke depannya? Sejauh mana kurikulum pendidikan saat ini telah memadai untuk membangun kemampuan berpikir komputasional pada siswa? Ini sejauh mana? Terus bagaimana kebaikan yang dapat dilakukan ke depannya? Ini mungkin dari yang pertama dulu. Ya, karena saya sedang mengkampanyekan computational thinking, tentunya ya, yuk kita gunakan gitu kan. Ayo kita gunakan sebagai salah satu alternatif problem solving. Dan karena itu berupa skill ya. Jadi tidak bisa diajarkan didikte begitu. Tadi kan ada misalnya ada 5 step gitu ya. Jadi ngajarkannya jangan computational thinking apa? 1 abstraksi, 2 dekomposisi Pak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita expose anak didik kita atau bahkan kita sendiri ya, kita masih bisa belajar kan sampai ajal menjemput gitu. Kita membiasakan untuk mengikuti prosedur-prosedur ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa berlatih untuk mengembangkan materi yang sekarang ini diajarkan itu ke dalam langkah-langkah computational thinking. Jadi anak didik kita pada waktu mereka menggunakan memecahkan masalah itu dengan step-step yang tadi sudah di-stepkan gitu ya. Tanpa harus mengikuti sebuah user guide tertentu. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah harus didorong? Ya, iya. Saya rekomen sekali gitu ya. Karena ini bukan hanya pada saat kita berhadapan dengan teknologi saja, bahkan pada saat kita berada di kehidupan sehari-hari, oleh siapapun bisa diterapkan dalam proses belajar maupun dalam proses pekerjaan begitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin ibu rumah tangga yang aktivitas sehari-hari domestik begitu ya, itu bisa juga dilakukan, bisa dipelajari gitu. Mungkin ada suatu saat nanti jadi kegiatannya ibu-ibu PKK gitu ya, ibu-ibu RT ya, belajar computational thinking gitu.
Seru sekali itu, Pak. Seru ya, selama ada proyeknya. Iya. Gimana? Kemudian, gitu. Iya. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan dari Mas Jeffrey Prata. Sebenarnya konsep Society 5.0 tidak berbeda jauh dengan konsep revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Hanya saja konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Nah, ini kepada lebih ke sosialnya mungkin. Bagaimana rekomendasi Bapak terkait memahami bela negara di era society? Nah, mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Ini nanti akan muncul pertanyaan merah putih atau tidak gitu ya? Enggak ya? Yeah. Ingat, saya mungkin sekedar mengingatkan bahwa salah satu konsepnya sekarang dikembangkan adalah juga global citizenship ya. Jadi kita ini masyarakat warga negara global gitu. Walaupun sudah dibilang warga negara global, tapi masih ditanya paspor sama visa juga sih ya. Yeah. Oke. Tapi itu, jadi walaupun berpusat pada individu, itu lebih kepada, saya terjemahkan gini, kita bisa berkontribusinya secara individu. Kita bisa mengambil keputusan secara individu. Yeah. Oke. Sudah banyak sekali teman-teman yang beraktivitas itu, ya mereka seakan-akan tidur di rumah, nonton TV gitu, ternyata aktivitasnya di belahan dunia yang lain gitu ya. Ya kan? Yeah. Mungkin sebentar lagi teman-teman yang akrab dengan teknologi ini akan melakukan seperti itu, atau bahkan sudah ya. Nah, terkait dengan konsep bela negara, ingat bahwa SDG itu juga mengedepankan adanya perdamaian kan, bukan lagunya Kasidah perdamaian ya, tapi perdamaian itu harusnya real gitu. Sehingga konsep bela negara lebih kepada bukan konsep bahwa kalau tidak NKRI gagal mati dalam arti yang saklek gitu ya. Tapi ini bahwa egaliter itu kalau memang Anda mengancam, ya kita perangi. Tapi saya tidak nantang perang, gitu kan? Berarti kita butuh masyarakat di belahan dunia yang lain. Karena mereka juga akan membutuhkan kita, tergantung dari apa value yang kita tawarkan, gitu. Yuk, nasionalisme itu sebuah keharusan, tapi tidak kemudian berpikir sempit bahwa di luar batas negara itu adalah bukan manusia, gitu ya, bukan manusia. Ini bumi Allah yang bisa kita jelajahi, kita diperintahkan untuk memanfaatkan ya untuk kelestarian generasi penerus kita. Bukan kita pemiliknya loh ya. Ya, gitu. Tapi kan kita merawatnya gitu. Betul. Kita hanya bertugas sementara saja. Dan salah satu tadi ya Pak sudah disinggung juga berkaitan dengan SDGs itu tadi kan juga tujuan semua masyarakat global gitu. masyarakat global. Betul. Tentunya tidak hanya di Indonesia saja. Betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ripka Cindy, mahasiswi kedokteran. Salah satu konsep utama dalam Society 5.0 adalah human centric. Apa arti dari konsep ini, Pak? Human centric. Iya. Kalau tadi saya sempat singgung ya, jadi berpusat pada manusia, tapi lebih tepatnya individu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ini kayak memfasilitasi ego ya. Saya adalah the center of universe gitu, ya kan? Tapi dalam arti yang positif. Ini lebih kepada yang pertama adalah memecahkan masalah dan memberikan kontribusi, menghasilkan value. Jadi pada saat saya sebagai manusia dalam masyarakat 5.0, maka seberapa besar value yang bisa saya kontribusikan. Misalnya Mbak Cindy tadi kedokteran gitu. Mohon maaf ya Mbak ya, bukan gimana caranya saya penjenengan atau misalnya saya aja sebagai mahasiswa kedokteran gitu ya. Saya dapat pasien sebanyak-banyaknya, saya kasih obat sebanyak-banyaknya supaya saya bisa pulang balik ke bulan 3 kali gitu misalnya. Bukan gitu. Tapi sebagai masyarakat dalam 5.0 tadi adalah gimana mahasiswa kedokteran itu bisa berkontribusi.
gimana nanti seandainya sebagai dokter itu bisa menyembuhkan sebanyak-banyaknya manusia. Ya. Tapi gini, hanya saya yang bisa melakukan ini gitu. Ini kan menghasilkan sebanyak-banyaknya gitu. Offering lebih banyak, offering more untuk memperoleh puasannya gitu. Nah, kalau dalam konsep Islam kan semakin banyak yang sedekah yang diberikan itu maka Kembali kepada wah, kita kembali juga pada diri kita sendiri dilipat-lipat. gitu kan. Iya. Kayaknya memang yang merumuskan 5.0 itu orang Islam tuh. Iya. Oke, itu tadi, Mbak. Mengadopsi value Islam ini. Oke. Itu tadi, Mbak Cindy. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Iva Ari. Apakah potensi computational thinking sebagai kemampuan pemecahan masalah dapat disamakan dengan artificial Artificial intelligence. intelligence? Dalam artian kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ya. Boleh, Pak. Jawabannya. Artificial intelligence itu kan sebenarnya mereka hanya meniru kemampuan otak manusia, kemudian scale up ya, kecepatannya makin besar dengan kemampuan komputasi, prosesor makin gede, memori makin gede, proses itu dilakukan dengan lebih cepat. Sebenarnya ChatGPT itu nggak pinter, dia hanya mengumpulkan data-data, ya, Iya. nggak pinter dia. Dulu kan malah dia disuruh syahadat aja mau kan, sekarang dia udah nggak mau. Nah, computational thinking dalam ini berkebalikan, Mas Nge. Nah, yang kita tiru adalah mekanisme prosesnya dalam komputer, ya. Mekanisme prosesnya. Kalau manusia kan secara fitrahnya kita itu acak, itu abstrak, itu moody banget. Pagi pengen masak tapi agak siang dikit malas jajan gitu. Ya moody banget ya, tergantung situasi. Nah, yang kita adopsi dari komputer itu adalah mekanismenya. Mekanismenya secara runtut itu bisa kita kelola apapun yang ada di sekitar kita. Nah, dan tadi kalau misalnya apakah disamakan dalam kemampuan pemecahan masalah seperti AI? Tidak. Kita tidak sedang kompetisi dengan AI, tidak dengan kompetisi dengan mesin. Tapi justru kita itu sedang meluruskan fitrah kita sebagai orang rahmatan lil alamin ya. Kita kan harus menyelesaikan masalah. Sementara masalah di dunia ini semakin kompleks kan. Ya sudah, itu tugas kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Dengan cara mengadopsi mekanismenya komputer gitu. Terlepas dari teknologi yang digunakan. Ini kita tidak akan rela lagi pada teknologi gitu. Karena justru diri kita ini kan diberikan oleh Allah ciptaan yang sempurna gitu ya. Ini yang kita gunakan. Gitu. Itu tadi pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Iva. Oh, Mbak Iva Ari. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Triwibowo. Bagaimana peranan UMKM dalam menghadapi era Society 5.0? Terlebih lagi, pemilik UMKM merupakan pelaku usaha mandiri, di mana mereka sangat bergantung pada produktivitas kesehariannya. Peranan UMKM dalam menghadapi society itu seperti apa, Pak? Aduh, pertanyaannya makin berat ya. Oke, mungkin nanti bisa dikonfirmasi kepada Bapak Ibu kewirausahaan, pengajar kewirausahaan. Tapi begini, secara value kan tadi di dalam masyarakat 5.0 tadi, penciptaannya itu bukan pada jumlah, bukan pada besarnya yang dihasilkan, tapi fokus pada value-nya. Kalau misalnya, maaf nih, kalau misalnya penjenengan punya ide gagasan UMKM yang dengan mudah bisa ditiru oleh orang lain, maka kompetisinya akan semakin berat. Ya. Misalnya apa yang sekarang sedang banyak beredar itu kan teh jumbo ya. Wah, menjamur sekali. Ya. Mudah sekali kan itu direplikasi gitu. Jadi tidak ada keunikan dari situ. Lagi kalau misalnya penjenengan misalnya ini ya menghasilkan pizza gitu ya. Menghasilkan pizza yang unik gitu. Yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Pizza tempatnya sudah ada dari Italia gitu.
Tapi ketika dibawa ke Indonesia, itu kan berikan keunikan di sana. Dan mungkin orang bisa melihat hasilnya kayak gitu bentuknya, tapi bagaimana mengemasnya, bagaimana meraciknya, yang tahu kan rahasia dapurnya milik pizza. Gitu. Iya. Maksudnya ada ciri khasnya Ada tersendiri. ciri khas, value itu yang kita kedepankan dibandingkan dengan jumlah ya, dengan quantity gitu. Mahal, harga boleh mahal sedikit, tapi ketika value-nya tidak tergantikan, bisa jadi customer milih ini. Sementara masyarakat kita kan memang Indonesia itu kan surganya piket gitu. Niru dengan mudah itu. Nunggu orang lain jalan, ketika sukses semua orang berbondong-bondong ke situ. Jadi memang tantangan UMKM gitu. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu. Jadi kami tidak bisa membacakan dan menanggapi semua pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin setelah ini ada link, itu link absensi. Nah, nanti bisa teman-teman isi. Untuk link ini nanti sebagai juga itu ya e-sertifikat. Nah, jadi dimohon teman-teman agar memperhatikan penulisan namanya, misal nama lengkap, mungkin gelar jika diperlukan. Nah, itu bisa cek kembali di perpus link absensi tadi ya. Nah, terus untuk selanjutnya mungkin kita break sejenak karena kita akan memilih pertanyaan, 3 pertanyaan dengan pertanyaan yang terbaik. Ini nanti kita akan break sebentar. Tetap stay tune di webinar Perpus Kita Talks yang ke-34. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda, dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda, dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda, dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda, dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda, dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di
Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita. Oke, sahabat perpus kita, dimanapun sahabat berada, ini kita sudah menentukan 3 pemenang dengan pertanyaan yang terbaik. Ya, ini yang pertama ada Pak Mas Ardi Pasaribu. Kemudian yang kedua ada Mbak Rosita Ningsih. Dan yang ketiga ada Mbak Indira Damayanti. Kita tepuk tangan dulu untuk pemenang pertanyaan dengan pertanyaan yang terbaik pada pagi hari ini. Nah, untuk pemenang nanti bisa langsung menghubungi CS Puspita atau CS Online Perpus kita di nomor 0811 2545 333. Nah, kami ulangi di 0811 2545 333. Oke. Terasa ini kita sudah berada di penghujung acara webinar pada pagi hari ini, Pak. Alhamdulillah sesi diskusi webinar pada pagi menjelang siang ini sudah berjalan dengan lancar. Demikian tadi rangkaian dari acara webinar Perpus Kita Talks yang ke-34. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Cucuk Wawan Budianto yang sudah berbagi ilmunya, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Mungkin di lain acara kita bisa berkolaborasi lagi. Insya Allah senang kembali bisa ke Tiga Serangkai ya. Iya. Kampus ini serasa di rumah. Serasa nostalgia lagi. Pak. Dan juga kami berterima kasih kepada sahabat perpus kita yang sudah mengikuti acara webinar yang Perpus Kita Talks yang ke-34 ini hingga akhir acara. Akhir kata, saya Muhammad Yasir, mewakili pihak penyelenggara acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Perpus Kita Talks yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpus Kita Beyond Digital Library.